Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap mencintai Allah. Semoga kita tetap melaksanakan rukun Islam, rukun iman. Karena bagaimanapun hidup kita di dunia ini sebentar, kita akan menuju hidup yang baru di akhirat nanti. Kepada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Kepada mereka yang sedang kesusahan, semoga cepat mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan ditentukan dengan material, mobil, rumah, tanah, uang yang banyak, bukan. Kebahagiaan itu adalah satu terpenuhinya hasrat niat kita. Oleh sebab itu, saya mengajak melalui media sosial ini edukasi bagaimana pembagian warisan untuk dua orang anak laki-laki dan perempuan. Jadi ini saya misalkan untuk warisan disebut dengan paraid, dua anak laki-laki, dua anak perempuan. Jadi kalau udah disebut warisan itu adalah orangnya sudah meninggal ya. Kalau dia masih hidup itu membuat wasiat namanya. Atau orang yang masih hidup itu membuat hibah. Jadi kalau dia dikatakan warisan berarti yang punya itu meninggal dunia. Nah ini kalau yang meninggal dunia itu meninggalkan anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ini perumpamaan yang saya ambil untuk edukasi bagaimana sih sebenarnya. Jadi jangan nanti hasil warisan itu bagi rata. Oh itu salah. Karena berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis atau keputusan pemerintah sudah meninjau keadilan. Oleh sebab itu berdasarkan hukum waris Islam sebut paraid itu yang berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia ada Kementerian Agama, di masing-masing kabupaten atau provinsi ada Departemen Agama. Nah dia mempunyai pekerjaan yaitu pengadilan. Jadi kalau ada bertikai ya sebagiannya ke pemerintah. Nah kita anggap 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Sebenarnya bagaimana itu? Jadi kalau dia anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan adalah 1 bagian. Jadi berdasarkan hukum waris Islam paraid yang berlaku di Indonesia, pembagian untuk 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah 2:1, di mana 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Jadi anak laki-laki ini mendapatkan 2 kali lipat pembagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat pembagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1. Jadi kalau dia anak laki-lakinya 2 berarti dia 4, sedangkan anak perempuannya 2 berarti 2, jadi 6. Ini dianggap dulu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, di mana untuk masing-masing anak perempuan ya dan masing-masing untuk anak laki-laki. Jadi di sini kita sebutkan untuk pembagiannya adalah 1 anak laki-laki mendapatkan 2/6 atau 1/3 dari total harta. Ini untuk anak laki-laki, jadi 1/3 dari harta. Anak laki-laki itu 2/6
atau sepertiga dari total harta. Sedangkan anak perempuan 1/6 dari total harga. Total harta ya. Jadi anak perempuan itu kalau 2, makanya dia mendapatkan 1/6 total harta. Berbeda dengan laki-laki tadi, 2/6 dia. Sedangkan yang perempuan ini adalah 1/6. Kalau kita menghitung 2 laki-laki dan 2 perempuan, jadi 1 laki-laki itu dapat 2, kalau 2 laki-laki dapat 4. Sedangkan 2 perempuan, masing-masing anak perempuan dapat 1, jadi dia 6. Oleh sebab itu anak perempuan di sini 1, yaitu 1/6 dari total harta. Sedangkan anak perempuan yang kedua adalah tetap dia 1/6 dari total harta. Berbeda ya dengan anak laki-laki. Karena anak laki-lakinya 2, makanya 1 yang pertama itu 2/6 dari total, sepertiga total harta. Dengan anak laki-laki yang kedua sama 2/6 atau sepertiga dari harta total. Jadi anak laki-lakinya sama kalau sama-sama laki-laki. Perlulah ini sebagai mengingatkan, sebagai media sosial. Kita tidak bisa tenang di akhirat nanti kalau istri, anak bertikai karena tidak saling mau mengalah. Yang perlu diketahui, harta itu bukan dibagi rata. Saya ingatkan lagi bahwa harta itu ada aturannya di Al-Quran. Yang lalu-lalu sudah saya sebutkan, baik yang perempuan juga demikian. Atau ada juga namanya warisan ya, penerima warisnya ini juga meninggal, makanya keluarganya. Jadi di sini saya cobakan membuatkan simulasi perhitungan. Misalnya total harta bersih yang ditinggalkan ini besar ini ya. Ini besar sekali, 600 miliar kita. Jadi disebutkan di sini kalau dia 600 juta dulu lah kita supaya mudah ya. Jadi karena dia punya anak 2 laki-laki, berarti 2/6 kali 600. Jadi 2/6 kali 600. Jadi anak pertama itu adalah 2/6 atau sepertiga dari total harta. Nah ini pedomannya di dalam simulasi. Katakanlah masing-masing anak laki-laki itu mendapatkan 2/6 kali 600 miliar tadi ya. Sehingga didapatlah 200 miliar untuk anak laki-laki. Jadi kalau dia hartanya itu 600, berarti anaknya 2 kan dapat 400 miliar. Nah, masing-masing anak perempuan, karena anak perempuannya juga 2, maka dikalikanlah 1/6 kali 600. Berarti dia dapat 100 miliar, karena anak perempuannya 2. Berarti dapat 200 miliar, karena satu orang anak perempuan ini hitungannya adalah 1/6 kali 600 miliar. Jadi hartanya sama-sama 600 miliar, tidak beda ya. Jangan bedakan hartanya laki-laki sekian, harta perempuannya sekian. Tidak. Ini sesudah utang-utang pelaksanaan pemakaman almarhum. Jadi jangan dikurang-kurangi lagi. Jadi bersihlah harta waris itu bersih. Sudah bayar rumah sakit, sudah melaksanakan perawatan jenazah, yang disiapkan nanti bakal kegiatan apa lagi yang mengeluarkan. Sesudah bersih itu barulah dibagi, disebut harta. Mungkin ada utang, dibayar dulu utangnya. Jadi utang ini harus ya. Tidak bisa Allah memaafkan utang manusia dengan manusia. Oleh sebab itu dalam simulasi ini total harta bersih kita anggaplah dulu 600 miliar ya. 600 miliar.
Sedangkan anak laki-laki tadi hitungannya untuk mendapatkannya itu tetap hartanya 600 miliar. Berarti 2/6 kali 600 miliar. Jadi didapatlah 200 miliar. Itu satu ya anak laki. Karena dia dua kan 400 ya. Sedangkan tadi yang perempuan, masing-masing anak perempuan mendapatkan harta yang 600 miliar tadi. 1/6 kali 600 miliar. Jadi didapat 100 miliar. Karena dia punya dua, berarti 200 miliar. Sedangkan yang laki-laki tadi 4 miliar. Jadi klop harta. Tapi itu yang bersih ya. Jangan lagi nanti uang itu untuk ngurus sertifikat, uang itu untuk acara dalam pembagian di depan desa, uang itu untuk bayar utang. Bersihnya utang dibayar dulu. Pelaksanaan pengurusan surat-surat tanah diurus dulu atau usaha. Mungkin dia punya toko belum dibayar pajak penghasilan negaranya kan. Sehingga harta yang bersih lah. Gitu. Di sini ada catatan penting ya. Jadi penting untuk diingat. Jadi kalau masih hidup, hartanya dia bagi, namanya itu adalah hibah. Jadi bertolak belakang ya. Kalau hibah ini adalah hak penuh seseorang untuk memberikan kepada anak perempuannya, anak laki-lakinya. Itu ditinjau oleh si ayah tadi yang masih hidup. Hibah. Jadi kalau sudah meninggal, ayahnya itu waktu masih hidup ayahnya nggak berani dia ribut. Kami orangnya hidup itu namanya hibah. Namun kalau sudah dia meninggal, ribut tapi ada nanti saksinya. Saksinya lah mengatakan, ayah saya memberikan hibah itu tidak ada yang bisa membantah. Karena itu hak seorang tua yang mempunyai hartanya. Tapi kalau dia sudah meninggal, berbeda. Ada pedomannya Al-Quran, karena dia sebagai iman ya. Al-Quran itu sebagai iman, sebagai pedoman, sebagai hukum di Al-Quran itu. Jadi yang pertama kita lihat dulu di sini catatan penting ya. Sebelum dibagi, pastikan dulu harta tersebut apakah hutang-hutangnya sudah dilunaskan dan uang itu bersih. Jangan nanti kena lagi untuk biaya pemakaman, apalagi pemakamannya kepemilikan desa atau Pemda yang tiap tahun harus dibayar. Misalnya di Jakarta itu susah lagi, nggak dibayar, ditumpuk lagi tuh kuburannya itu. Jadi rumah sakit dibayarkan dulu, sudah bersih baru dihitung berapa sebenarnya harta. Ini saya anggap dulu harta itu 600 miliar supaya mudah ya. Karena seorang anak laki-laki kalau 600 miliar dia dapat 200 miliar. Karena anak laki-lakinya 2, makanya dia mendapatkan 400 miliar. Kan tinggal 2 miliar. Nah untuk anak perempuan, satu anak perempuan itu ya 1/6 kali 600 miliar, jadi 100 miliar. Dia punya 2 anak perempuan jadi 200 miliar. Klop lah 400 miliar untuk laki-laki berdua, 200 miliar untuk anak perempuan berdua. Gitu. Sehingga pembagian ini adalah adil. Jangan nanti yang perempuan ini dia tidak kasih itu adiknya atau kakaknya ya, perempuan tadi semua dikuasai sama dia. Dosa paling besar ya kita menyalahgunakan waris. Dosa besar kalau kita mengambil hak anak yatim. Jadi seorang janda atau seorang duda begitu meninggal, anaknya itu ada haknya. Jadi hak anak yatim tadi. Jadi dosa besar, jangan. Melalui media sosial ini saya mengajak agar kita pedoman. Jadi pembagian tadi yaitu untuk melaksanakan keadilan. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.